banyak sekarang lembaga-lembaga bonafit yang sebenarnya bukan pesantren, bikin lembaga baru. Santrinya hampir ribuan, padahal baru kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada jamaah Al-Aslan yang saya cintai tentunya ya. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam rahmatnya Allah. Nah, kali ini saya pengen bincang-bincang. Kita berjumpa dengan season bibit. Tahu nggak apa bibit? Apa bibit kenapa? Bibit itu bincang-bincang dalam teteh. Udah banyak segmen ya, sekarang sudah mulai merambah ke podcast ya. Bincang-bincang bareng Teteh. Coba nih perhatiin. Ini adalah juri yang sempat viral tuh. Juri yang sempat viral. Coba kita lihat dulu ya videonya. Af'ala, maknanya ada berapa? Ada 7. Kata siapa main 7 aja itu? Nazam al-maqsud. Coba. Lihamzi if'alin ma'ani sab'ah ta'diyatun syairuratun wa kathrah hainunatun idhalatun wujdanu kadzaka ta'ridun fadzal bayanu. Baik, tadi kamu mentasrif itu adalah ahrama yuhrimu. Apakah memang benar yuhrimu apa bagaimana? Yuhrimu Asalnya apa itu kalimat asal atau bukan asal? bukan. Apa asalnya? Yuhrimu asluhu yuhrimu ala wazni yuwaf'ilu. Kata siapa itu? Alfiyah ibnu Malik. Coba. Wa hadfu hamzi af'al istamarra fi mudhari'in wa bin yatai mutasyifi. Baik. Ada kan? Ada juri yang keren. Perkenalkan, ini namanya Kang Mus. Nama aslinya ini adalah Musa Zainuddin. Betul ya toh? Betul. Coba. Kok pura-pura kayak gak kenal gitu? Ini Musa Zainuddin. Kenapa nih kasih nama Musa Zainuddin? Kalau itu yang tanya sama orang tuanya teh. Kalau bukan yang kasih nama kan bukan saya teh, bukan orang tuanya yang kasih sama Kasih ayah nama cinta. Musa Zainuddin. Nah, nanti ngobrol dekat gini, ini suaminya nanti cemburu kan nih? Tuh. Nih, para jamaah Al-Asran, ini sebetulnya juri yang sempat viral ini adalah adik saya sendiri. Jadi jangan khawatir, suami saya gak akan cemburu. Ini adalah adik saya sendiri. Coba mirip gak? Ya, cuman adik saya ini tinggalnya itu di daerah Garut dan saya di daerah Cicalengka. Kebetulan sekarang lagi berkunjung karena mau unggahan katanya lagi berkunjung. Oh, ini bukan diundang sengaja terus kita podcast paling Oh tidak. Kebetulan ini berkunjung ya, kumpul-kumpul semua keluarga, alhamdulillah karena mau menjelang unggahan ya kita ngobrol-ngobrol bareng santai di sini. Ayo cerita-cerita nih gimana tuh waktu itu kan lagi menjadi juri Qiraatul Kitab ya, pada tahun kemarin. Ya tahun kemarin. Tahun kemarin. Udah lewat dulu lagi sih sebenarnya itu bulan Mulut, terus Mulut lagi kemarin udah diadainnya di MUI, jadi udah ngadain lagi. Jadi sebenarnya udah satu tahun lebih ya. 1 tahun lebih lah. Satu tahun lebih. Waktu menjuri di daerah Garut ya, di daerah Garut. Nah ngobrol-ngobrol nih pada waktu itu sebetulnya itu diikuti dari berapa pesantren dan berapa peserta? Kebetulan itu kan sebenarnya kenapa jadi booming itu karena udah lama kan itu setelah corona menyerang dunia ini, akhirnya itu hampir bisa dikatakan event mengawali event selanjutnya. Jadi sebelum itu belum ada event lagi karena ada corona itu. Akhirnya bikin acara itu karena pemerintah sudah mulai melonggarkan acara-acara dan event-event. Akhirnya booming tuh karena mungkin penonton dan pemirsa dan orang-orang yang suka menggeluti lomba-lomba tersebut
ini seakan minum di gurun Sahara. Jadi setelah dia kehausan, tidak ada acara, kemudian ada acara, akhirnya jadi booming. Itu hampir diikuti oleh sekitar 100-an, karena kan setiap 100 pesantren, karena pesertanya lebih dari 100. Sebenarnya pada waktu itu bukan cuma lomba qiraatul kitab aja, ada lomba pidatonya, ada lomba ya pidato itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, terus bahasa Sunda juga, bahasa Inggris juga, terus ada juga cerdas dengan cermat, pembelajaran umum maksudnya. ya, terus ada cerdas cermat juga. Cuman kebetulan aja yang viralnya itu ketika ada qiraatul kitab, peserta yang ya katanya cantik itu. Oh iya, karena cantiknya itu. Terus sebetulnya anak gadisnya itu tahu itu dari pesantren atau keluar pesantren? Dia itu setelah dicari-cari ternyata memang asli santri dari Pondok Pesantren Fauzan. Cuman walaupun viral dia tidak menang sebenarnya, tapi karena waktu itu viewersnya banyak, dia juara di hati masyarakat. Bukan juara di tangan juri, tapi juri. Jadi sebetulnya anak perempuan itu bukan juara lomba ke-1 di dalam pembacaan kitab itu. Ya, bukan. Nah, jadi sebenarnya benar-benar saya ini baru tahu karena walaupun sering bertemu sama adik tapi belum pernah membicarakan akan hal ini gitu. Jadi aku kira memang anak gadis itu adalah juara ke-1. Karena yang bagus banyak, bukan itu aja, cuman yang viralnya itu, yang bagus. Jadi yang viralnya memang anak itu, seperti itu. Jadi memang pada waktu itu yang menjadi juara 1 dari pesantren mana? Nah kebetulan juara satunya juga dari pesantren Fauzan. Jadi bukan setiap lembaga itu boleh mendelegasikan lebih dari 1 orang. Nah yang juaranya bukan yang dari putra, bukan yang dari putra. Jadi Fauzan Putra yang juara. Jadi juara. Jadi peserta yang santriawati memang dikalahkan oleh peserta santriawan. Nah jelang setahun selanjutnya di mulut selanjutnya di acara MUI, nah baru yang viral itu juara. Oh seperti itu. Kalau juaranya itu di MUI, bukan yang di waktu viral itu. Viral dia kalah di final. Dan memang jadi santri Fauzan katanya yang menjadikan juara. Jadi anak perempuan itu sebetulnya bukan juara 1. Jadi sebetulnya jadi juara 1 itu adalah santri laki-laki dan memang keluaran dari Pondok Pesantren Fauzan. Dan ini sebagai info aja nih, kebetulan adik saya ini juga kenapa sekarang tinggalnya di daerah Garut itu dikarenakan mempunyai istri alhamdulillah yang mendapatkan cucu dari santri dan mendapatkan cucu dari Kiai Fauzan tersebut. Dan sekarang memang adik saya menggeluti mengajar gitu di pesantren Fauzan tersebut. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kira-kira ada hal-hal yang terjadi gak setelah viral tuh menjadi juri kamus ini gitu yang hadir di YouTube? Ada gak nih perubahannya gitu? Misalkan ada ya mungkin sebagian masyarakat yang gimana gitu, coba. Sebenarnya kalau di dunia juri-juri itu memang itu pertama kali sih. Jadi pertama kali pengalaman pertama jadi juri dan jadi viral itu cukup mengagetkan sebenarnya, cukup bahasa Sunda mah luas. Luas. Jadi hampir setelah kejadian itu ya kadang suka bingung ketika ada orang-orang bahas tentang keviralan lagu. Ini jurinya nih. Ya, cukup bingung, jawabnya bingung. Ada juga yang minta foto ada, tapi ya bukan dari kayak Raffi Ahmad minta foto gitu. Kayak santri ketemu santri di mana di daerah Garut terus biasa menyapa karena tahu mungkin itu dia waktu itu. Ya setelah itu mungkin karena viral banyak yang tahu, jadi sekarang kalau event Garut kita ya suka diundang juga. Jadi hikmahnya. Jadi banyak undang menjadi juri. Jadi sudah nggak perlu dikhawatirkan lagi akan kredibilitasnya gitu ya dari
juri kamus ini. Ini kamus katanya ini. Nama ininya nama panggungnya. Nama panggungnya Kamus, karena kebetulan Kamus juga suka bersyiar di channel YouTube-nya apa, coba dong promosikan. Jadi adalah channel kecil-kecilan di kami namanya Faza Entertainment. Jadi di sana juga, nah termasuk yang waktu lomba itu, yang waktu kita juga disiarkan langsung oleh Faza channel Entertainment itu. itu. Jadi bisa lah kalian belum yang pengen lihat video lengkapnya berapa peserta, itu kan ratusan peserta, hampir 4 jam setiap video itu bisa dicek di Faza Entertainment. Di sana juga banyak ya video-videonya itu tentang tentunya tentang syiar-syiar agama yang bisa kita ambil manfaat dan juga hikmahnya. Nah, setelah jadi ketika Maulid kemarin sebetulnya pihak FUI dari daerah Garut tersebut tidak mengadakan perlombaan lagi ya? Yang tidak mengadakan itu MWC. Kan waktu yang viral itu yang mengadakan lombanya kan MWC secara sendiri. Cuman open segarut. Nah, ketika mulutnya enggak dari MWC, akhirnya MUI yang membuat. Jadi yang Kabupaten itu yang membuat, MUI yang mengadakan acara Qiraatul Kitab ke Kabupaten Garut. Dan untuk rencana ke depannya ini gimana nih? Rencana ke depannya? Kalau untuk event Qiraatul Kitab sih sebenarnya belum ada kabar. Terakhir itu ada yang ngabarin itu nanti akan ada Qiraatul Kitab di waktu Harlah NU. Ternyata yang Harlah NU lewat, lombanya juga lewat, nggak ada maksudnya. Nah ini yang paling dekat itu sekarang ada lomba Muhafadzah Nadham Alfiyah Ibnu Malik di. Nah ini kebetulan yang adanya PW Ansor Jawa Barat. Jadi sebagai info ya, jadi untuk open. persiapan. Nah ya ini open untuk seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat ya, bebas. Jadi ini lebih besar lagi. Kemarin kan untuk daerah Garut saja, sekarang provinsi. Mungkin lah ini nanti di deskripsi ditulis ya link pendaftarannya, kemana daftarnya mungkin bisa dicek di videonya, nanti di deskripsinya mungkin dituliskan. Bagi semua pondok pesantren yang mempunyai santri, baik santriwati atau santriwan yang ingin mengikuti lomba Nadham Alfiyah Ibnu Malik, silakan daftar di link yang akan disebutkan nanti lah sama saya minta tuliskan linknya juga. Coba nih, dari mengadakan perlombaan ini ya, yang diadakan, yang mengikutinya para santri-santri, sebetulnya apa sih yang menjadikan tujuannya dan apa untuk motivasinya seperti itu? Yang pasti paling intinya itu kan syiar sekarang kan kita tahu di media sekarang serba media di digital itu di YouTube itu sudah macam-macam, ada video hampir di thumbnail kita itu dipenuhi oleh video-video yang sebenarnya kita juga bisa mengisi di situ. Jadi yang nontonnya ratusan ribu, nah sementara yang ngaji kaum santriwati ini sudah sangat jauh sekali kalahnya ini dari video-video apa yang reaksi lah, yang apalagi yang dengan intinya kaum santri sebenarnya santri milenial ini punya wadah yang sudah luas ya, tinggal kitanya aja mau apa. Akhirnya buatlah event-event yang skalanya baik di kabupaten atau di Jawa Barat, di share di media supaya kita tetap menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di channel-channel yang sebenarnya harus kita lakukan sejak dulu, walaupun terlambat daripada tidak ya, kalau nggak apa-apa terlambat daripada tidak. Jadi nanti di kita itu penuh dengan santri-santri berbakat, santri-santri yang punya kemampuan untuk tampil. Intinya syiar agama di sini. Dan motivasinya gimana nih coba untuk masyarakat biar tahu nih bahwa ini adalah menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban, bagaimana untuk biar menjadi bergairah nih untuk masyarakat ada orang tua kepada anak. Ya, kadang kita tuh bikin pendidikan itu monoton, maksudnya monoton tuh banyak sekarang
lembaga-lembaga bonafit yang sebenarnya bukan pesantren, bikin lembaga baru. Santrinya hampir ribuan, padahal baru. Ternyata memang dibangun sedemikian rupa, baik dari kurikulum dan lain sebagainya, seperti halnya di sekolah-sekolah modern. Jadi kadang kita itu suka tidak membuka, jadi tidak terbuka pada hal-hal yang baru, itu yang sulit. Kadang pesantren-pesantren yang sudah lama, yang sudah sejak dahulu kala membuka pesantren, ini bukan kurang, saya juga nggak bilang nggak baik, masih memegang teguh tradisi dahulunya, jadi kurang terbuka dengan hal-hal yang baru. Maksudnya hal yang baik, maksudnya dengan perubahan zaman modernan ini lah. Kami kan beda sekarang, kayak di media, terus metode pendidikannya bisa bermacam-macam, yang berbagai. Akhirnya kan sekarang yang sekolah-sekolah umum justru beralih ke sistem pesantren justru. Jadi yang umum sekolah-sekolah umum kayak di SDI, sekarang ada SDIT lah, SMP lah, itu sebenarnya yang diajarkan di sana itu ya pelajaran-pelajaran pesantren, cuman karena metodenya lebih modern, jadi lebih banyak yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kadang ketika kita cuma stagnan di situ-situ aja, bisa ketiga juga. Kalau misalkan kita tidak mengikuti akan perubahan zaman kemodernan ini. Jadi motivasinya ya ambil yang baik, walaupun baru ya, walaupun dari orang lain, walaupun dari lembaga-lembaga yang bukan Islam lah atau bukan dari Asal Sunnah lah, tapi kalau baiknya kenapa nggak bisa diambil contoh untuk syiar maju. Ya mungkin begini jamaah, bibit bincang-bincang bareng teteh, mudah-mudahan apa yang dibincangkan kali ini menjadikan motivasi bagi kita, apalagi selaku kita yang mendengarkan adalah para orang tua yang mana berkewajiban sekali untuk mendidik anaknya di dalam hal agama, karena ya persiapan untuk kelak di akhirat. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.